saya akan masuk kembali di dalam Markus 10 dan saya akan membahas mulai dari ayatnya yang ke-32 sampai ke-45. Coba katakan Markus 10 ayat 32 sampai 45. Nah, di sini Yesus menceritakan kembali tentang prediksi kematiannya. Yesus tidak pernah ragu tentang tujuan dia datang, bahwa dia datang untuk mati. Dia berulang kali memberitahukan hal ini kepada para muridnya. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, di pasal 8 dan pasal 9, ini adalah ketiga kalinya Yesus memprediksikan tentang kematiannya. Saya akan memberikan judul khotbah hari ini adalah redemption atau penebusan. Coba bilang sekali lagi, penebusan. Yuk kita baca, kita buka Alkitab kita baca di Markus 10 ayat 32 sampai 34. Markus 10 ayat 32 sampai 34. Di ayat 32 dikatakan, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Ayat 33, katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Demikianlah firman Tuhan. Kali ini Yesus memberi kita lebih banyak detail tentang kematiannya dibanding pasal-pasal sebelumnya. Untuk pertama kalinya kita diberitahu bahwa kematiannya akan terjadi di Yerusalem. Dan orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi akan menolak dia. Jadi semua akan menolak dia. Pada pasal yang ke-8, itu hanya berbicara tentang para pemimpin agama Yahudi. Dan di pasal yang ke-9, bicara lebih umum lagi tentang diserahkan ke tangan manusia. Di pasal yang ke-8 dikatakan dia akan ditolak oleh ahli Taurat dan imam. Tapi sekarang dia menyatakan bahwa mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Nah, istilah hukuman ini menunjukkan bahwa dia akan diadili dan diputuskan di dalam sistem pengadilan kriminal. Pengadilan yang sangat jahat, pengadilan yang sangat kastanya tertinggi, yaitu pengadilan kriminal pada saat itu. Penggambaran dia tentang hari-hari terakhirnya juga akan lebih jelas dan lebih kejam lagi. Dikatakan mereka akan mengolok-olok, meludahi, bahkan menyesah dia. Yesus memprediksikan kematiannya 3 kali hanya dalam 3 pasal. Dia tahu bahwa kematiannya bukanlah kebetulan bagi misinya, tetapi itu semua pusat yang utama bagi identitasnya dan tujuannya di dalam dunia ini. Nah, dalam perkembangannya, di dalam perkembangan utama di Markus 10 adalah untuk pertama kalinya Yesus memberitahu kita bukan saja dia akan mati, tapi mengapa dia rela melakukannya. Di Markus 10 ayat 45, Markus 10 ayat 45, saya loncat ke bawah, dikatakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk mati, untuk menyerahkan hidupnya. Ini yang membedakan dia dengan para pendiri agama-agama besar lainnya. Kita tahu semua para pendiri agama-agama besar lainnya memiliki tujuan. Mereka, para pendiri agama besar, adalah untuk hidup dan menjadi teladan. Tetapi Yesus adalah untuk mati dan menjadi korban. Inilah perbedaannya, saudara. Sekali lagi saya ulangi. Tujuan mereka,
para pendiri agama besar adalah untuk hidup dan menjadi teladan. Tetapi tujuan Yesus adalah untuk mati dan menjadi korban. Nah, kalau kita kembali lagi ke Markus 10 ayat yang ke-45, dikatakan karena anak manusia juga datang. Pilihan kata datang di sini merupakan petunjuk kuat bahwa dia, Yesus, itu sudah ada sebelum bahkan dia dilahirkan di dunia. Dia datang ke dalam dunia ini dengan mengatakan tidak datang untuk dilayani. Jadi dia beranggapan bahwa sebenarnya Yesus itu layak. Yesus itu berhak untuk menerima hormat dan pelayanan. Tetapi dia datang meskipun dia tidak menuntut hak istimewa itu. Nah, di ayat yang terakhir dikatakan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Merangkum alasan mengapa dia harus mati, Yesus datang untuk menjadi korban pengganti atau substitusi. Yuk kita perhatikan kata depan bagi dalam kata tebusan bagi banyak orang. Dalam bahasa Yunani, kata bagi adalah anti. Sekali lagi, dalam bahasa Yunani, kata bagi adalah anti, yaitu mengganti atau substitusi. Nah, bagaimana dengan kata tebusan? Di dalam bahasa Inggris, kata ini sudah jarang digunakan saat ini kecuali dalam kaitan penculikan. Jadi tebusan itu seringkali akan dijumpai di dalam penculikan. Tetapi di bagian ini, kata tersebut diterjemahkan dari kata Yunani yang mengatakan lutron. Sekali lagi, lutron, yang berarti membeli kebebasan budak atau tahanan. Orang yang memberi tebusan berkorban besar membayar harga yang setara atau membayar hutang budak atau tahanan untuk mendapatkan kebebasan mereka. Yesus datang untuk membayar tebusan seperti itu. Tetapi karena perbudakan yang dia hadapi cakupannya lebih luas banget, artinya kejahatannya juga luas, itu membutuhkan pembayaran harga yang lebih luas lagi. Atau bahasa gaulnya yaitu dia harus menghadapi cakupan yang lebih kosmis. Artinya kejahatannya pun kosmis, itu membutuhkan pembayaran yang kosmis pula. Nah, di sini Yesus ingin berkata, aku akan membayar tebusan yang tidak mungkin kalian bisa bayar. Dan itu akan memberi kebebasan bagi kalian semua. Pembayaran adalah kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, tentang salib, seringkali kita akan jumpai pertanyaan seperti ini. Jika Allah adalah Allah yang kasih, mengapa dia tidak mengampuni saja semua orang? Mengapa Yesus harus melalui penderitaan menuju kematian? Mengapa dia harus menjadi tebusan? Nah, ini adalah awal dari jawaban itu. Yesus tidak harus mati meski Allah mengasihi, tetapi dia harus mati karena Allah mengasihi. Sekali lagi, Yesus itu tidak harus mati meski Allah mengasihi, tetapi dia harus mati karena Allah mengasihi. Dan ini harus terjadi karena semua kasih yang mengubah kehidupan adalah pengorbanan yang menggantikan. Atau kata lainnya, substitusi. Coba kita katakan sekali lagi, substitusi. Coba kita pikirkan itu. Misalnya jika kita mengasihi seseorang yang kehidupannya baik-baik saja, beres-beres saja, nggak punya kebutuhan yang besar, terus mereka juga nggak perlu apa-apa, maka kita semua tidak perlu berbuat apa-apa. Dan ini akan menyenangkan. Mungkin ada beberapa orang yang seperti ini di sekitar kita.
Kita nggak perlu menemukan mereka dan menjadi teman mereka. Tetapi jika kita pernah berusaha mengasihi seseorang yang punya berbagai macam masalah, kebutuhan, seorang yang berada di dalam masalah, atau yang sedang dianiaya bahkan, atau terluka emosinya, maka kita harus membayar harga. Kita nggak bisa mengasihi mereka tanpa ada pengorbanan di pihak kita. Ada semacam penyaluran sehingga sepertinya permasalahan mereka disalurkan ke kita. Ada banyak orang yang terluka di luar sana, mereka sedang tenggelam secara emosi, mereka sedang terluka, dan mereka sangat perlu dikasihi. Dan ketika mereka bersama dengan kita akan melihat waktu dan berusaha keluar atau pamit. Karena mendengar segala macam permasalahan mereka bisa sangat menyusahkan, bahkan menguras pikiran, tenaga, dan hati kita. Bisa sangat melelahkan berteman dengan seorang yang terluka secara emosi. Nah, satu-satunya cara mereka bisa terpuaskan dengan secara emosinya adalah ketika ada orang yang mengasihi mereka. Dan satu-satunya cara untuk mengasihi mereka adalah membiarkan diri kita terkuras secara emosi juga dan tenggelam bersama dengan mereka. Kepenuhan kita semua sebagian akan pergi ke mereka dan kita harus mengosongkan sebagian jika kita tetap menahan kenyamanan emosi kita dan hanya menghindari orang-orang seperti ini, maka mereka akan tetap terhilang, mereka akan tetap tenggelam. Satu-satunya cara untuk mengasihi mereka yaitu apa? Melalui pengorbanan yang bisa menggantikan, atau itulah yang disebut sekali lagi substitusi. Maka gak heran kalau Allah yang lebih mengasihi dari Anda dan saya, Allah yang datang ke dunia untuk menghadapi kejahatan terbesar, yaitu dosa yang terbesar, akan membuat pengorbanan dengan pertukaran itu, dengan substitusi itu. Bahkan kita sebagai manusia yang bercacat celah tidak tahu bahwa kita tidak bisa mengabaikan kejahatan. Kejahatan tidak bisa dihadapi dengan disingkirkan atau dibereskan hanya dengan berkata, forget it, lupakan saja. Tapi kejahatan itu harus dibayar dengan dihadapi dengan membayar harga. Mengapa kita berpikir kalau Allah bisa mengabaikan kejahatan begitu saja? Dikatakan hutang itu harus dibayar. Dan dia begitu mengasihi sehingga dia rela mati untuk membayar itu semua. Disinilah Allah dalam Alkitab secara radikal dan berbeda dari orang-orang yang lainnya, atau dikatakan dari Tuhan-Tuhan yang lainnya. Yang lain memahami pemikiran tentang murka Allah, mereka memahami pemikiran tentang keadilan, pemikiran itu tentang hutang dan hukuman yang harus ada, tetapi mereka tidak memahami bahwa Allah akan datang dan membayar sendiri hukuman tersebut. Salib adalah Allah yang menggantikan, mensubstitusi melalui memberikan dirinya sendiri. Pengertian ini tidak masuk ke dalam pemikiran atau imajinasi orang-orang yang saat itu, termasuk juga para muridnya. Satu-satunya cara Yesus bisa menebus kita adalah dengan memberikan hidupnya sendiri sebagai tebusan. Allah tidak bisa sekedar berkata, aku mengampuni semua orang. Di dalam penciptaan, Allah bisa berkata, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Allah bisa berkata, jadilah tumbuh-tumbuhan atau jadilah binatang. Maka tumbuhan itu jadi dan binatang itu jadi. Allah bisa berkata, jadilah matahari, bulan dan bintang. Maka matahari, bulan dan bintang itu pun jadi. Kalau kita baca di dalam Kejadian 1. Tetapi dia tidak bisa sekedar berkata, jadilah pengampunan. Pengampunan itu tidak terjadi seperti itu, teman-teman semua. Allah mencipta dunia ini dalam sekejap
Dan itu merupakan proses yang sangat indah. Dia menciptakan kembali dunia ini di atas kayu salib. Dan itu merupakan proses yang mengerikan. Tapi memang harus terjadi. Kasih yang benar-benar mengubahkan dan menebus selalu merupakan suatu pengorbanan yang menggantikan atau substitusi. C.S. Lewis dalam bukunya The Lion, The Witch, and the Wardrobe berbicara seperti ini. Ketika korban yang rela, yang tidak melakukan kejahatan dibunuh, menggantikan seorang pengkhianat, meja itu akan terbelah dan kematian itu sendiri akan mengalami proses terbalik. Anda mungkin berpikir pada saat itu para murid sudah ngerti, sudah memahami alasan kenapa Yesus datang ke dunia dan alasan kenapa Yesus harus menderita dan mati. Apalagi dia sudah cukup banyak memberitahukan mereka murid-muridnya kepada murid-muridnya tentang hal itu. Tapi Markus menulis gini, hal ini dikatakannya dengan terus terang dalam kisah berikutnya menjadi jelas bahwa murid-muridnya sebenarnya itu belum mengerti. Bahkan Yakobus dan Yohanes dan yang lainnya yang mengikut Yesus setidaknya sudah 3 kali mendengar kematiannya yang sudah dekat dan tidak bisa dihindari. Tapi mereka juga tetap tidak mengerti. Perhatikan, setelah mendengar itu lagi, 2 murid Yesus langsung punya permintaan. Kita baca dalam Markus 10 ayat 35 sampai 36. Dikatakan, lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau sekiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki? Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Di sini Yakobus dan Yohanes sebenarnya ingin berkata seperti ini, "Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami mau." Apa yang menurut Anda ini cara yang sangat baik untuk memulai sebuah doa? Kalau kita berdoa apakah harus seperti itu? Ngomongnya mungkin seperti ini, "Tuhan, aku punya permintaan yang rendah hati dan aku ingin engkau melakukan tepat seperti yang aku mau." Nah, ini perumpamaan yang cukup tepat untuk ketika kita membaca ayat yang tadi. Tetapi Yesus menjawab dengan rendah hati seperti dia adanya. Dia bertanya, "Apa yang kamu kehendaki? Aku perbuat bagimu." Dia nggak berkata gini, "Apa kalian nggak sadar ya dengan apa yang kalian katakan?" Atau Yesus mungkin ngomong gini, "Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Kalian nggak tahu apa siapa aku. Kalian nggak tahu siapa kalian." Tapi dia hanya berkata, "Kalian mau apa?" Ini kerendahan hati Yesus. Nah, di dalam Markus 10 ayat 37 dan ke-38 dikatakan demikian. Lalu mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Nah, kedua bersaudara itu, Yakobus dan Yohanes, mengusulkan, "Perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Apa yang sebenarnya yang sedang mereka pikirkan? Mereka sebenarnya lagi mikir gini, di dalam kemuliaannya, berarti ketika engkau nanti sudah duduk di tahta, di mana orang yang duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan berfungsi seperti Perdana Menteri atau Presiden, dan yang lainnya seperti Kepala Staf atau Menteri mungkin. Yohanes dan Yakobus ingin mengatakan, ketika engkau berkuasa, kami ingin mendapat tempat yang tinggi bersama-sama dengan engkau. Nah, sebenarnya ini ironi dari permintaan mereka. Mereka ternyata
masih belum mengerti. Padahal mereka itu dekat banget. Hidup mereka selalu bersama-sama dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka selalu bersama-sama dengan Yesus. Tapi ironisnya, mereka masih belum mengerti. Kapan kemuliaan terbesar Yesus itu terjadi? Di mana Yesus paling menunjukkan kemuliaan Allah dan keadilan Allah? Dan di mana dia paling menunjukkan kemuliaan terbesar dari kasih Allah? Jawabannya adalah di atas kayu salib. Ketika Yesus benar-benar berada di dalam kemuliaannya, memang ada seseorang di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Tapi mereka adalah penjahat, para penjahat yang disalib. Yesus ingin mengatakan pada Yohanes dan Yakobus, kalian tuh nggak paham dengan apa yang kalian minta sebenarnya. Nah, di sini juga Yesus bicara tentang cawan dan baptisan. Di dalam kitab Ibrani, cawan itu melambangkan hukuman atau metafora dari hukuman. Allah yang adil terhadap kejahatan, mirip dengan itu Yesus menggunakan kata baptisan juga dalam pemahaman lama, yaitu suatu pengalaman yang luar biasa, pengalaman tenggelam penuh atau ditenggelamkan. Itu makna dari baptisan. Yesus sebenarnya ingin mengatakan demikian. Aku akan membayar tebusan itu. Akulah yang akan meminum cawan itu. Aku yang akan menjembatani semua jurang pemisah itu. Aku akan menanggung hukuman yang adil atas semua kejahatan manusia, dan aku akan menerima pengalaman luar biasa dari penghukuman agar kalian semua bisa terbebas dari penghukuman itu. Tapi sampai sini, murid-muridnya masih aja nggak memahaminya. Nah, lanjutannya di Markus 10 ayat 38 sampai dengan 45, dikatakan demikian, ayat 38, tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Wah, luar biasa. Yesus kemudian berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ketika kita melihat tanggapan ini semua dari Yohanes dan Yakobus, kita menyadari betapa sulit bagi semua orang untuk memahami arti yang sangat besar dari salib. Kita susah banget untuk mengerti makna sebenarnya dari salib ini. Bahkan murid-muridnya yang dekat sekalipun masih nggak memahaminya. Tapi ketika kita tidak memahami ini semua, sebenarnya kita semua lagi di dalam proses mendapatkan kerendahan hati. Di satu sisi asumsi alami kita, kesombongan dan cara berpikir kita yang egois sedang membutakan kita semua dari kebenaran. Contohnya misalnya cemas atau kecemasan kita atau ketakutan kita. Secara natural
secara alami, jika Anda mengasihi seseorang, Anda akan mencemaskan mereka. Tapi apakah Anda tahu dari mana kecemasan yang harus terus-menerus itu berasal? Itu sebenarnya berasal dari kesombongan kita, atau asumsi kita, atau bahasa kerennya dari overthinking kita. Kita tahu jalan hidup kita akan kemana, dan Allah tidak memahaminya. Itu pemikiran kita. Yang ngerti diri kita itu cuma kita sendiri, bukan orang lain. Bahkan Tuhan pun nggak ngerti. Kita seringkali bilang seperti itu. Padahal kerendahan hati sebenarnya akan membuat kita lebih tenang. Kerendahan hati sebenarnya berarti mentertawakan diri sendiri. Kerendahan hati sebenarnya berarti kita kritis terhadap diri sendiri. Salib menghadirkan kerendahan hati seperti itu ke dalam kehidupan kita. Nah, ketika Yesus melihat para muridnya belum memahami hal itu, dia datang, maka dia mengumpulkan mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu." Nah, Yesus sedang berbicara tentang bagaimana sebagian besar orang berusaha untuk memengaruhi masyarakat. Untuk mendapatkan keinginan mereka, mereka akan memakai kuasa, mereka akan mencari kuasa dan kendali. Jika saya memiliki kuasa, jika saya memiliki kekayaan, jika saya memiliki relasi yang luas, maka saya bisa mendapatkan keinginan saya. Seringkali kita berpikiran seperti itu. Semua itu sebenarnya kembali lagi bersumber pada akar dosa kita. Semua bersumber kepada berhala yang ada di dalam hati kita. Bagaimana kita bisa lolos dari jebakan keegoisan ini dan benar-benar menjadi tidak egois? Berhala hati mengakibatkan keegoisan. Dan keegoisan menyebabkan kesombongan dan membuat kita nggak bisa rendah hati. Terus, lalu apa yang membuat kita bisa keluar dari ini semua? Jika di satu sisi sekularisme atau psikologi atau relativisme, dan di sisi lain agama dan moralisme tidak memberi apa yang kita butuhkan untuk tidak egois, terus apa yang bisa? Moralisme nggak bisa membuat kita nggak jadi egois. Agama juga nggak bisa membuat kita nggak menjadi egois. Jawabannya adalah ketika kita perlu melihat di tempat lain selain di dalam diri kita. Jawabannya nggak ada di dalam diri kita. Jawabannya kita perlu melihat Yesus. Jika dia memang merupakan korban pengganti, jika dia telah membayar dosa kita, jika dia telah membuktikan pada hati kita yang gelisah dengan keras kepala bahwa kita sangat berharga bagi dia, maka kita memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan sebenarnya di dalam dia. Semuanya merupakan pemberian bagi kita melalui kasih karunia-Nya. Kita tidak melakukan berbagai perbuatan baik demi bisa terkoneksi dengan Allah, atau merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Perbuatan baik kita gak akan meningkatkan apapun juga terhadap gambar diri kita. Dibanding dengan apa yang kita terima, memahami alasan Yesus mati bagi kita dan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Jika kita semua benar-benar memahami salib, Anda akan menjalani hidup dalam dunia ini dengan rendah hati dan sukacita yang besar. Anda tidak merasa wajib membantu atau mengasihi orang lain, tetapi Anda ingin membantu mereka seperti Dia telah melakukan hal besar terlebih dahulu bagi kita. Ini buah, saudara. Ini buah yang dihasilkan
karena kita sudah ada di dalam Dia. Hanya Injil yang bisa menyelesaikan hal ini. Injil adalah kabar baik bagi kita. Dia sudah menyelesaikan semuanya buat kita. Dia sudah mensubstitusi buat kita. Dia sudah menukar semuanya di atas kayu salib buat kita. Dia yang mati menjadi hidup. Kita yang mati menjadi hidup. Kita yang tidak berharga menjadi berharga karena Dia yang berharga dibuat menjadi tidak berharga buat kita yang tidak berharga ini menjadi berharga. Sekali lagi, kita yang tidak berharga menjadi berharga karena Dia, Yesus yang sangat berharga, dibuat menjadi tidak berharga karena kita, buat kita yang tidak berharga ini menjadi berharga. Semuanya sudah disubstitusi. Semuanya sudah ditukar di atas kayu salib. Ketika Yesus di atas kayu salib, ketika Dia menyelesaikan semuanya, dikatakan it is finished. Sudah selesai. Dan itu tandanya sudah selesai semuanya. Dia sudah membayar penebusannya dengan lunas buat setiap kita. Amin. Soli Deo Gloria.